Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang logika informatika. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adab Ibrahim. Saya Danur Wiranata. Saya Lizia Janara. Saya Irfan Hanifo Bibi. Saya Rizka Winal Sabrina. Saya Erwin Marwinoto Tambah. Saya Firda Kusuma Urdani Hilal. Saya Ahmad Fauzi. Pada slide kali ini kita akan membahas apa saja tentang pengertian logika, secara logika, makna logika, macam-macam logika, pengertian logika informatika, manfaat logika informatika, dan hukum logika. Next. Pengertian logika. Dari bahasa Yunani, logos berarti kata, ucapan, atau alasan. Suatu disiplin yang berhubungan dengan metode berpikir dan menalar dengan benar. Manusia mampu mengembangkan pengetahuan karena mempunyai bahasa dan kemampuan menalar. Kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menarik konklusi yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu. Filsafat dan matematika adalah bidang pengetahuan rasional yang ada sejak dulu. Sebelum matematika berkembang seperti sekarang ini, dan penerapan hampir menyeluruh bidang ilmu pengetahuan modern, ilmuwan dan filosof Yunani telah mengembangkan dasar pemikiran ilmu geometri dan logika. Persamaan filsafat dan matematika yaitu, pertama, kerja filosof adalah berpikir konsep. Kerja matematikawan adalah memperjelas konsep yang dikembangkan oleh filosof. Sedangkan perbedaan filsafat dan matematika yaitu, filsafat bebas menerapkan berbagai metode rasional, sedangkan matematikawan hanya menerapkan metode deduksi. Secara logika, yang pertama disampaikan oleh Thales. Thales merupakan seorang filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan air adalah arg dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Thales telah mengenalkan logika atau penalaran deduktif. Lalu yang kedua disampaikan oleh Pythagoras dengan dalil Pythagorasnya yang terkenal yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lalu yang ketiga disampaikan oleh Aristoteles, logika mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penalaran kesimpulan yang absa, dan dikenal sebagai logika tradisional atau logika klasik. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Lalu yang berikutnya, istilah logika diperkenalkan oleh Zeno. Selanjutnya, logika modern yang dikembangkan oleh George Boole dan De Morgan yang disebut juga dengan logika simbolik karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Next. Yang selanjutnya diperkenalkan oleh Augustus De Morgan, mengenalkan induksi matematika, hukum ekuivalensi logika De Morgan. Lalu George Boole mengenalkan aljabar Boole. Lalu Giuseppe Peano, yaitu penemu istilah logika matematika dan teori himpunan. Berikutnya Emil L. Post dan Ludwig J.J. Wittgenstein mengenalkan tabel kebenaran. Yang berikutnya John Venn dan Henry M. Setter yang mengenalkan diagram Venn, dan Henry M. Sever sendiri mengenalkan Nen dan Nor. Next. Kemudian ada makna logika. Yang pertama ada logika biner atau disebut juga logika klasik. Dasar pemikiran logika klasik adalah logika benar dan salah yang disimbolkan dengan 0 untuk logika salah dan 1 untuk logika benar. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang kita jumpai yang tidak bisa dinyatakan bahwa sesuatu itu mutlak benar atau mutlak salah.
Ada daerah di mana benar dan salah tersebut nilainya tidak bisa ditentukan mutlak benar atau mutlak salah, alias kabur. Untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam logika klasik yang dikembangkan oleh Aristoteles tersebut, seorang ilmuwan dari Universitas California, Berkeley, Profesor Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 mengenalkan suatu konsep berpikir logika yang baru, yaitu logika kabur atau fuzzy logic. Pada logika fuzzy, nilai kebenaran bukan bersifat crisp atau tegas 0 dan 1 saja, tetapi berada di antaranya atau multivariabel. Digunakan untuk merumuskan pengetahuan dan pengalaman manusia yang mengakomodasi ketidakpastian ke dalam bentuk matematis tanpa harus mengetahui model matematikanya. Pada aplikasinya, dalam bidang komputer, logika fuzzy diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sistem komputer yang dapat merepresentasikan cara berpikir manusia. Next. Nah, untuk macam-macam logika, ada dua. Yang pertama, logika alamiah. Kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Lalu yang selanjutnya, kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. Nah, yang kedua adalah logika ilmiah. Yang pertama, logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran, serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Nah, yang selanjutnya, berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Dan yang terakhir, logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindari kesesatan atau paling tidak dikurangi. Next. Selanjutnya, apa itu informatika? Informatika disiplin ilmu komputer yang mempelajari fakta maupun informasi. Ada mesin berbasis komputasi. Cakupan informatika seperti ilmu informasi, ilmu komputer, sistem informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Next. Kemudian, logika informatika. Disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga didapat suatu kesimpulan atau konklusi. Manfaat Macam-macam logika informatika. Macam-macam logika informatika bisa kita ketemui dalam 2 poin, yakni logika proposisional dan logika predikat. Logika proposisional merupakan kalimat logika yang merupakan pernyataan tentang hubungan antara dua atau beberapa hal yang dapat bernilai benar atau salah. Sedangkan logika predikat merupakan perluasan dari logika proporsional yang dianggap terlalu kasar dan primitif. Manfaat logika informatika yang pertama adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan koheren. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Kemudian menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Selanjutnya, menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian, terhindar dari klinik atau hal yang tidak dapat dicerna dengan akal tapi dipercayai oleh banyak orang, dan yang terakhir, meningkatkan citra diri seseorang ketika sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis.
Yang selanjutnya adalah hukum logika. Dari makna penghubung logika, beberapa hubungan antara pernyataan-pernyataan yang berguna dalam alasan berpikir dapat diturunkan. Dalam praktek, kita sering menemukan pasangan-pasangan pernyataan yang ekuivalen logis disebut dengan identitas atau hukum logika. Identitas ini digunakan dalam berpikir logis. Jika ada dua pertanyaan adalah ekuivalen logis, maka pernyataan yang satu dapat disubstitusikan untuk pernyataan yang lain tanpa mengganti nilai-nilai logika pernyataan. Hukum logika. Ada 10 hukum utama yang paling sering digunakan dalam logika informatika. Yang pertama, hukum komutatif. Seperti namanya, komutatif adalah pertukaran, yaitu jika logika P dan Q itu memiliki nilai yang sama dengan logika Q atau P. Yang kedua, hukum asosiatif atau pengelompokan. Hukum asosiatif ini hanya dapat digunakan jika semua penghubungnya itu memiliki nilai yang sama. Yang ketiga, hukum distributif atau penjabaran. Yang keempat, hukum negasi ganda. Yang kelima, hukum De Morgan. Yang keenam, hukum idempotent. Yang ketujuh, hukum identitas. Yang kedelapan, hukum inverse. Kesembilan, hukum dominasi. Dan yang ke-10, hukum absorpsi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.